Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau ketua kelasnya pimpin doa ya. Saudari Duta dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, terima kasih Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Duta. Oke, selanjutnya Ibu mau absen Ya, Bu. kehadiran kalian. Semuanya hadir nggak ya hari ini? Hadir, Bu. Oke, Duta hadir. Hadir, Bu. Ariana hadir. Hadir, Bu. Yulan hadir. Hadir, Bu. Ya, Yulan sudah menyalakan kamera, tapi tidak terlihat ya. Tidak apa, mungkin jaringan di rumahnya sedang tidak bagus. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang ingat jadwal pelajaran hari ini? Belajar matematika, Bu. Ya, Yulan. Ada yang tahu nggak kalau hari ini kita akan belajar perkalian? Kalian tahu nggak perkalian itu apa? Tidak tahu, Bu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yulan tahu tidak perkalian itu apa? Perkalian itu menghitung berapa banyak angka, Bu, dengan angka yang dikalikan. Ya, benar Yulan ya. Duta apa masih ingat perkalian itu apa? Perkalian itu, Bu, kayak seperti penjumlahan, tapi dia menggunakan kalian, Bu. Ya, anak-anak, semuanya benar ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak harus sudah bisa melakukan perkalian bersusun. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mohon izin untuk share screen ya, anak-anak. Baik, Iya, Bu. Bu. Apakah terlihat share screen Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Jadi, yang sudah dijelaskan Yulan dan Duta tadi, benar bahwasanya perkalian itu adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Jadi, perkalian ini anak-anak adalah salah satu ilmu di dalam matematika yang masuk dalam materi aritmatika ya anak-anak. Nah, perkalian ini juga bisa kita sebut sebagai bilangan yang dilipat gandakan ya anak-anak. Nah, seperti itu, selain penjumlahan yang berulang. Baiklah, selanjutnya sederhananya perkalian bagaimana sih Bu? Jadi perkalian itu biasanya disimbolkan sama simbol yang seperti huruf X ya. Ini anak-anak bisa lihat ini simbolnya. Simbol perkalian ya, diingat ya. Nah, kemudian contohnya Ibu berikan contoh 2 dikali 3. Ya, ini ada 2 dikali 3. Maka jika ditulis dalam perkalian, simbolnya adalah 2, tanda perkalian 3. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Ibu. Nah, Ibu, contoh perkalian itu seperti apa? 3 dikali 5. Ayo, 3 dikali 5 berapa? 3 dikali 5. 15, Bu.
Ya, 15, Nah, Bu. pintar. 15 dapat dari mana, Ariana? Dari 5 tambah 5 tambah 5. 5-nya sampai 3 kali, Bu. Ya, benar, 15. Sampai di sini Ibu mau tanya, kalian kan sudah kelas 5 nih. Pasti sudah pada hafal perkalian 1 sampai 10 kan? Ayo, siapa yang belum hafal? Coba Ibu tes Duta ya. Duta 4 dikali 4 berapa? 4 kali 4, 16, Bu. Oke, sudah pintar ya. Yulan, 5 dikali 3 berapa? 5 dikali 3, 15, Bu. Ariana, 6 dikali 6 berapa? 36, Bu. Baik, berarti kalian sudah menghafal perkalian dengan lancar ya. Selanjutnya, di dalam perkalian ini, perkalian punya 2 sifat loh teman-teman. Anak-anak, nah sifat dalam perkalian ini apa saja sih Bu? Jadi yang pertama ada sifat komutatif. Ada yang tahu nggak sifat komutatif itu apa? Pertukaran, Bu. Ya, benar, pertukaran. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih contoh. Sifat komutatif itu seperti apa sih, Bu? Jadi, jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Coba Ibu mau dengar contoh dari Yulan. Silahkan Ya, berikan Bu. contoh sifat komutatif dalam perkalian. Jadi contohnya itu 2 dikali 3, Bu. Nah, kalau dibalik jadi 3 dikali 2. Kalau pakai sifat yang ini. Oke, Yulan, sudah mulai mengerti ya, anak-anak. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Ada yang tahu tidak maksud dari sifat pengelompokan ini seperti apa? Enggak tahu, Bu. Ariana, bisa dijelaskan sifat asosiatif ini seperti apa? Lupa, Bu. Oke, baik. Ibu jelaskan kembali ya. Jadi, sifat asosiatif ini artinya pengelompokan. Perkaliannya dikelompokkan. Nah, contohnya seperti ada yang anak-anak lihat di share screen. Ini ada tanda dalam kurung. A dikali B. Dikasih tanda dalam kurung. Kemudian dikali C. Sama dengan A dikali B dalam kurung C. Nah, jadi pengelompokan itu artinya dibagi-bagi dengan kelompoknya. Kalau di sebelah kiri itu ada kelompok yang dalam kurung A dikali B, kemudian di luar kurung C. Kelompok sebelahnya itu ada yang di dalam kurung B dikali C dikali A. Hasilnya apa anak-anak? Hasilnya akan tetap sama. Misalnya 4 dikali 3 dikali 2 dengan 3 dikali 4 dikali 2. Nah, Bu, kalau seperti ini boleh tidak saya kalikan secara langsung? Tidak boleh ya. Jadi kalau asosiatif itu bilangan yang dikalikan pertama adalah angka yang ada di dalam. Ada yang tahu? Ada yang angka yang di dalam kurung, Bu. Ya, benar. Angka yang di dalam kurung. Jadi, kalian kalikan terlebih dahulu angka yang di dalam kurung. Berarti, kalau 4 dikali 3 dikali 2, yang dikalikan terlebih dahulu adalah 4 dikali 3. Nah, kemudian baru hasilnya dikalikan 2. Oke, sudah pintar ya. Ibu lanjut ya. Nah, Ya, dalam Bu. kali ini kita akan membahas tentang perkalian bersusun. Maka sekarang kita masuk ya. Jadi ada 2 cara penyelesaian perkalian bersusun. Ada yang sudah tahu anak-anak?
Duta sudah tahu? Belum, Bu. Yulan sudah tahu atau sudah belajar di rumah semalam? Sudah Bu sedikit. Nah, apa yang Yulan ketahui tentang perkalian bersusun? Jadi perkalian bersusun itu angkanya dikalikannya ke bawah, Bu. Oke, pintar ya. Ariana sudah tahu tentang perkalian bersusun? Oh, mungkin Ariana sedang kehilangan jaringan ya, anak-anak. Tidak masalah, Ibu lanjut saja. Nah, seperti yang Saudara Yulan bilang, bahwa perkalian bersusun itu adalah angka-angkanya disusun ke bawah. Jadi dalam perkalian bersusun ini ada yang namanya perkalian bersusun pendek dan ada yang namanya perkalian bersusun panjang. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini ya, tolong diperhatikan. Ibu contohkan nih, kalau bersusun pendek itu seperti apa? 21 dikali 4. Nah, caranya adalah kalau bersusun pendek, satuan, masih ingat konsep satuan, puluhan, dan ratusan anak-anak? Masih, Bu. Oke. Kalau satu ini disebut apa anak-anak? Satuan. Kalau dua disebut? Puluhan. Oke, maka kalau bersusun pendek itu dia dikalikan secara langsung saja. Artinya 1 dikali 4 berapa, Duta? 4, Bu. Oke, selanjutnya 2 dikali 4 berapa? 8, Bu. Hasilnya 21 kali 4 berapa, Ariana? 84, Bu. Nah, jadi kalau perkalian bersusun pendek adalah perkalian yang dikalikan secara langsung ya, anak-anak. Oke. Nih, di sini bisa sama-sama kita lihat di share screen. Ibu mau bantuan dari saudari Ariana deh. Coba dibacakan langkah-langkah bersusun pendek. Langkah yang pertama, kalikan terlebih dahulu satuan dengan satuan. Langkah kedua, jika hasil puluhan, tulis angka satuan tepat di bawah angka pengali. Sisanya disimpan. Angka yang ketiga, kalikan satuan dengan puluhan. Lalu tambahkan dengan simpanan yang telah disimpan. Oke, Ariana. Terima kasih ya. Nah, ini Ibu kasih contoh untuk soal yang lain. Ini ada 17 dikali 4. Bagaimana sih, Bu? Maksudnya seperti yang sudah Ibu jelaskan. Angka 7 ini disebut dengan satuan. Maka satuan dikalikan dengan satuan. Kemudian 7 dikali 4 hasilnya berapa? 7 dikali 28. Ya, 8-nya disimpan tepat di bawah angka 4 ya anak-anak, sejajar dengan angka 4. Kemudian 2 disimpan di atas angka 1. Selanjutnya 1 dikali 4 berapa? 4. Nah, kemudian 4 ditambahkan dengan simpanan 2. Maka 4 tambah 2 berapa anak-anak? 6, Bu. Jadi hasil dari 17 kali 4 adalah 68. Ya, benar. Kita lanjut ya. Nah, sekarang karena anak-anak sudah paham tentang bersusun pendek, Ibu mau kalian mengerjakan ya perkalian bersusun pendek. Ini soalnya ya. Ibu kasih waktu 1 menit saja untuk mengerjakan. Silahkan. Oke anak-anak, waktunya sudah 1 menit ya. Ibu mau tunjuk Saudara Duta, coba dilihatkan hasil pekerjaannya. Sudah? Apakah sudah selesai? Ya, coba.
Coba Ibu lihat 84. Ya, coba dijelaskan Duta. Ini Bu, Kasih 9 lebih dekat dikali lagi 4 kertasnya. sama dengan Ya, ini 9 dikali 4, 36. 6-nya taruh di bawah, 3-nya disimpan di atas. Nah, selanjutnya 9 kali 8, 72 Bu. Ditambah 3, jadi 75. Jadi hasilnya 84 dikali 9 sama dengan 756. ya Duta, hebat ya, sudah paham semuanya. Baiklah, Kak Rasa, Yulan dan Ariana juga paham. Apakah hasilnya Yulan dan Ariana sama? Sama, Bu. Oke, kalau Sama, Bu. siap. Ibu lanjut ke materi selanjutnya bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke, sudah mantap. Nah, sekarang selain cara bersusun pendek yang sudah kita pelajari, sekarang kita belajar tentang cara bersusun panjang. Nah, cara bersusun panjang itu seperti apa sih, Bu? Nah, sekarang Ibu mau minta Saudara Duta untuk membacakan. Silahkan dibaca. Langkah-langkah bersusun panjang. Perkalian bersusun panjang. Pertama, kalikan satuan dengan satuan. Nah, terus yang kedua, kalikan puluhan dengan satuan. Yang terakhir, jumlahkan seluruh hasilnya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Duta. Nah, sekarang Ibu contohkan ya. Nih. Bisa dilihat sama-sama ya. Di sini ada 64 dikali 32. Nah, 64 ini sebagai bilangan pengali, kemudian 32 ini sebagai bilangan yang dikali. Oke. Nah, seperti yang Saudara Duta bilang, satuan dikalikan dengan satuan, puluhan dengan satuan. Nah, seperti ini contohnya. 4 dikali 2 berapa anak-anak? 8, Ibu. Ya. Kemudian 6, ini 6 berada di angka berapa? Puluhan atau satuan? Puluhan, Bu. Maka 6 ini dianggap sebagai 60. Nah, berarti 2 dikali 60 berapa anak-anak? 120. Ya, benar. 4 ini satuan atau puluhan anak-anak? Satuan. Oke, benar. Nah, 3 ini satuan atau puluhan anak-anak? Puluhan, Ibu. Ya, berarti kita anggap 3 ini adalah 30. Maka 30 dikali 4 berapa anak-anak? 30 kali 4, 120, Bu. Ya, Yulan, benar. Kemudian kembali lagi. 6 ini dianggap sebagai apa, Yulan? Puluhan, Bu. 6 ini dianggap sebagai puluhan. Oke. 3 ini dianggap apa, Ariana? Puluhan, Bu. Berarti kita anggap 30 dikali dengan 60. Berapa hasilnya? 1.800. Ya, benar, Duta. Kemudian, dari seluruh hasilnya, kita jumlahkan. 8 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0. Berapa hasilnya, Yulan? 8 ditambah 0 ditambah 0. Yang mana, Bu? Yang ini, Yulan. 8, Bu. 8, Bu. Ya. 2 ditambah 2 ditambah 0. Berapa, Ariana? 4, Bu. Ya. Duta, 1 ditambah 1 ditambah 8 berapa? 10, Bu. Ya. Selanjutnya, Yulan, 1 ditambah 1 simpanan berapa? 2, Ibu. Berarti
Hasil dari 64 dikali 32 berapa anak-anak? 2048, Bu. Ya, sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Yulan, apa sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan, Yulan? Paham, Ibu. Ariana sudah paham? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Kalau begitu, Ibu kasih soal. Nah, sekarang silahkan dikerjakan kembali soalnya ya. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ini share screen dari siapa? Dari saya, Bu. Oke, Yulan. Coba dijelaskan jawabannya, Yulan. Jadi, caranya itu yang pertama kita kalikan satuannya dengan satuan. Nah, itu kan satuannya 3. Berarti 3 dikali 7. Hasilnya 21, Bu. Habis itu kita kalikan 5. Nah, tadi itu kan 5 itu kata Ibu tuh puluhan. Jadi 50 dikali 7. Hasilnya 350. Habis itu satuan yang 3 tadi dikali sama 4. Karena yang di bawah itu 47, jadi 4-nya itu puluhan. Jadi 3 dikali 40 hasilnya 120. Habis itu, Bu, 5. 5 kan tadi puluhan, jadi 50. 4-nya tadi puluhan juga, jadi 40. Jadi 50 dikali 40, hasilnya 2000, Bu. Habis itu ditambah. 1 ditambah 0 ditambah 0, 1. Habis itu 2 ditambah 5, 7. Ditambah 2, 9. Ditambah 0, 9. Habis itu 3 ditambah 1, 4. 2-nya langsung turun ke bawah, soalnya dari temannya, Bu. Jadi hasilnya 2491. Ya, benar ya. Jawabannya Yulan. Yang lainnya bagaimana? Jawabannya sudah sama kayak saudari Yulan? Ada yang salah? Sama, Sama, Bu. Bu. Oke, sudah pintar berarti ya. Ya, jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di materi perkalian bersusun secara pendek dan panjang. Nah, sekarang Ibu mau dengar dari anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini apa saja? Coba Ibu minta duta. Ya, jadi pembelajaran hari ini pelajari perkalian secara pendek maupun panjang. Nah, untuk perkalian pendek itu langsung dikalikan atau dijumlahkan dengan hasil jawabannya. Nah, yang di pertemuan panjang ditulis lagi jadi secara bersusun. Mungkin itu, Bu. Oke, Duta. Terima kasih. Ini mohon maaf ya, Ibu off kamera karena jaringan Ibu kurang baik. Jadi, Ibu bantu menyimpulkan kembali. Pembelajaran hari ini adalah tentang perkalian bersusun, yakni bersusun secara pendek dan secara panjang. Kalau secara pendek itu artinya angka yang dikali dan pengali dikalikan secara langsung. Kemudian kalau secara panjang, angka pengali dan yang dikali itu dikalikan satu persatu sesuai dengan urutannya, yakni satuan dengan satuan, satuan dengan puluhan, ataupun menyesuaikan dengan angka yang diminta. Seperti itu ya anak-anak, sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada Ibu. Oke, cukup ya. Berarti penjelasan Ibu hari ini cukup sekian. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya dipimpin doanya. Duta, silahkan. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, jadi anak-anak hari ini kembali lagi ya bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Ariana dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Ariana sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Jadi pada hari ini kita akan belajar matematika. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Ingat, Bu. Perhatian. Ya, Saudari Puji, kita minggu lalu belajar apa, Nak? Perkalian bersusun, Bu, yang disusun-susun. Oke, minggu lalu kita belajar tentang perkalian bersusun. Ada yang ingat, ada berapa macam cara yang digunakan dalam perkalian bersusun? 2, Bu. Oh, ya, ada 2 ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian bersusun. Ada 2 macam cara. Yang pertama ada bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara cepat belajar mengerjakan perkalian bersusun seperti itu. Nah, kali ini Bu akan share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Jadi, untuk media pembelajaran kita pada hari ini, seperti yang Ibu sudah katakan minggu lalu, Ibu sudah menyuruh untuk menyiapkan 5 bagian potongan kertas berwarna, seperti itu ya. Jadi ada warna apa? Warna hitam, warna merah, warna oranye, warna hijau muda, dan warna hijau tua. Masing-masing dari kertas berwarna ini memiliki perumpamaan seperti itu ya anak-anak ya. Jadi untuk warna hitam sendiri itu diartikan atau diumpamakan sebagai pembatas. Masih ingat konsep puluhan, satuan, dan ribuan? Sudah, Bu. Iya, pintar masih ingat ya. Jadi untuk warna merah di sini Ibu artikan sebagai ribuan seperti itu. Untuk yang warna oranye, Ibu artikan sebagai ratusan. Untuk warna hijau muda, Ibu artikan sebagai puluhan. Dan untuk warna hijau tua, Ibu artikan sebagai satuan. Sudah siapkan media pembelajarannya, anak-anak? Bu, saya lupa, Bu. Ya, Bu, tapi warnanya beda, Bu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting nanti ada perumpamaan ya. Pemisahan antara bagian ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, next slide selanjutnya. Ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh soal. Contoh soal. Jadi di sini ada angka 1234.
tadi masih ingat kan konsep ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan? Masih, Coba Bu. coba duta pada angka 1234, 4 dinyatakan sebagai Satuan, Bu. ya, pintar. Ariana, 3 dinyatakan sebagai Puluhan, Bu. ya, pintar. Puji, 2 pada angka 1234 dinyatakan sebagai Saya lupa, Bu. Itu 200, Kak, Bu. ya. Jadi Ibu ingatkan ya, di sini 2 dinyatakan sebagai ratusan. Seperti itu ya. Jadi di sini Ibu punya cara cepat untuk mengerjakan perkalian tersebut. Tadi sudah Ibu jelaskan kan sebelumnya tentang perumpamaan kertas berwarna itu. Nah, di sini 4 dinyatakan sebagai satuan. Tadi satuan diartikan dengan warna Hijau, Bu. hijau tua. hijau tua ya. Nah, di sini kita tulis nih ada 4 kertas berwarna hijau tua karena angkanya tadi ada 4 ya. Karena dikalikan dengan 2, jadi 4 kita susun kertas yang berwarna hijau ini sebanyak 2 kali ya. Sebanyak 2 kali dengan dipisahkan oleh pembatas seperti itu ya. Tadi Ibu sudah suruh siapkan pembatas juga ya. Nah, untuk selanjutnya ada angka 3. 3 tadi diumpamakan dengan 3 adalah bilangan ratusan ya, bilangan ratusan. Puluhan, Ibu. Oh iya, bilangan puluhan. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Udah bisa. Yulan, tadi ada yang salah, Cu. Astagfirullahaladzim. Ada yang Ulang dari salah. atas sudah. Yang itu, nah. Ya, di sini Ibu akan berikan contoh ya. Jadi pada angka 1234 dikali 2. Kita masukkan dengan peumpamaan yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya dengan kertas berwarna ya. Angka, kalian masih ingat tentang susunan bilangan ribuan, bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan? Masih, Bu. Tapi lupa-lupa ingat. Ariana, bisa disebutkan 4 itu termasuk bilangan apa? Satuan, Bu. Iya, pintar. Duta, bisa dijelaskan 3 itu termasuk bilangan apa? Puluhan, Bu. Iya. Selanjutnya untuk 2, Saudari Puji bisa bantu teman-temannya. Termasuk dalam bilangan apa? Bu, saya tuh lupa. 2 itu 200, Kak, Bu. Iya. Jadi Ibu ingatkan ya, 2 itu merupakan bilangan ratusan karena dia ada di posisi bilangan ratusan seperti itu, 1234. Jadi 2 adalah bilangan ratusan seperti itu. Untuk 1 sendiri itu ada pada bilangan ribuan ya. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, merah diartikan sebagai bilangan ribuan seperti itu ya. Jadi karena di sini angkanya 1000, jadi merahnya ada 1 seperti itu. Untuk 2 ratusan berarti kertas berwarna kuningnya ada 2 seperti itu. Selanjutnya untuk 3, karena angkanya 3, jadi kertas berwarna hijau mudanya juga disusun sebanyak 3 seperti itu ya. Untuk yang terakhir 4, karena 4 ini satuan, jadi umpamakan dengan kertas yang berwarna hijau. Kita sesuaikan dengan jumlahnya, jadi ada 4 kertas berwarna hijau. Nah, untuk pada gambar yang sudah Ibu tampilkan ini kan ada garis kertas berwarna hitam. Itu kan jumlahnya ada 2. Ini diumpamakan sebagai
pengalinya. Pengalinya kan ada 2 ya? Ya kan? Iya, Bu. Ya. Jadi ini karena angkanya 1000, tadi 1 adalah ribuan, jadi 1000 dikali 2 karena ada kalinya adalah 2, jadi kertas berwarna merahnya ada Ada 2. 2 potongan, Bu. Dan untuk kertas berwarna kuningnya kan tadi 2, hanya 2. Pengalinya 2, jadi disusun sebanyak 2 kali, ya. Untuk 3 kertas hijaunya tadi sudah disusun sebanyak 3, karena pengalinya 2, jadi disusun sebanyak 2 kali juga. Dan begitu juga untuk angka 4. Karena pengalinya sama-sama 2, jadi disusun sebanyak 2 kali. Nah, caranya setelah kita susun seperti ini, kita hitung. Ariana silahkan coba dijelaskan kepada teman-temannya apa arti dari kertas berwarna merah ini. Warna merah untuk menunjukkan bilangan ribuan, Bu. Iya. Di sini ada berapa banyak kertas berwarna merahnya? Ada 1, Bu. Ada 2 ya. Di gambar ini ada 2 kertas berwarna merah. Jadi karena tadi 1 kertas berwarna merah itu 1000, jadi 2 kertas berwarna merah artinya ada 2000. Ya. Ngerti ya Ariana ya? Ngerti, Bu. Ya. Mungkin Saudari Puji bisa melanjutkan untuk yang ratusan. Kan, Bu, di sini kan ada 200. Berarti kita buat 2 batang kotak warna ini, Bu. Terus kan dia dikali 2. Ada 2 pembatas, Bu. Tadi kan Ibu sudah jelaskan. Nah, setelah ada 2 pembatas, saya hitung kan, Bu. Ini ada kuningnya jadi ada 4, Bu. Karena dia ada 4, terus itu 100. Berarti 4 kali 100, 400, Bu. Ya, pintar. Ya, benar ya. Jadi selanjutnya silakan Duta melanjutkan untuk bilangan puluhan. Duta. Mungkin Duta tidak mendengar ya. Mungkin terkendala dengan jaringan. Jadi Ibu lanjutkan penjelasannya. Di sini karena tadi 3 termasuk puluhan, maka 3 disusun sebanyak 2 kali karena pengalinya adalah 2. Setiap kertas ini bernilai 10. Jadi kita hitung ya, ada kertas. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi hasilnya adalah 60. Nah, untuk selanjutnya karena 4 itu merupakan satuan dan setiap kertasnya itu bernilai hanya 1 ya, seperti itu. Jadi kita hitung saja langsung. Untuk 1 kertas ini nilainya 1 karena ada 8 kertas, jadi hasilnya adalah 8. Seperti itu ya. Setelah itu hasil akhirnya itu kita jumlahkan. Kan tadi itu dari merah ada 2000, dari orange ada 400, dari hijau ada 60, dan dari hijau tua ada 8. Kita jumlahkan. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ya. Saudari Ariana bisa disebutkan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 8 hasilnya berapa? 8, Bu. Ya. Puji bisa bantu Ibu ya. Untuk hasil dari 0 ditambah 0 ditambah 6 hasilnya Hasilnya, Puji. Bu, 0 ditambah 0 ditambah 6, hasilnya 6, Bu. Ya, pintar.
Duta, bisa bantu Ibu? Ya, Bu. Untuk 0 ditambah 4 hasilnya? Bu. Iya. Kita tulis ya di sini. Setelah itu untuk 2, karena tidak ada temannya, jadi kita langsung turunkan saja. Jadi hasilnya adalah 2.468. Ya, dikali 2 adalah berapa anak-anak? 2.468, Bu. Iya, jadi hasilnya 2.468. Nih, Ibu harap kalian sudah paham dengan penjelasan yang Ibu jelaskan sebelumnya. Untuk itu, Ibu ingin kalian mengerjakan soal latihan ya, soal latihan untuk agar Ibu bisa mengetahui gitu sejauh mana kemampuan kalian dalam mencerna apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu kasih waktu, sudah diganti ke slide-nya. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan soal ini. Ya, waktunya habis ya. Waktunya habis. Coba Ariana, Ibu mau lihat hasil kerjanya. Bisa ditunjukkan ke teman-temannya, Ariana. Bisa, Bu. Ya, silakan Ariana ditunjukkan. Nah, Ini, Bu, hasilnya. nah. Ya, bisa jelaskan Ariana ke teman-teman. Jadi tadi kan ada 2.000, berarti garis merahnya 2. Terus 2.200, berarti garis oranye ada 2. Terus tadi 30, berarti garis hijau mudanya ada 3, Bu. Terus satuannya itu ada 5, jadi garis hijau tuanya itu ada 5. Jadi kita hitung, Bu, garisnya, Bu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau satunya 1.000, jadi kalau 6 berarti 6.000, Bu. Ya. Terus yang orange-nya, satunya itu 100, jadi ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, Bu. Tulis 600. Terus puluhannya, satunya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi dia di 90, Bu. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Terus hasilnya dijumlahkan. Jadi dapat berapa, Ariana? Hasilnya 6.705, Bu. Ya, pintar. Jawabannya benar ya. Untuk anak-anak yang lain, apakah jawabannya sama dengan Ariana ataukah berbeda? Gimana, Duta, jawabannya sama dengan Ariana? Sama, Bu. Ya, jadi jawaban Ariana benar ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan dengan contoh sebelumnya, itu sama dengan yang Ariana jelaskan tadi. Ya. Jadi cukup sampai situ pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mencerna apa yang sudah Ibu jelaskan dan bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Ariana, Bu, saya mau tanya, Bu. Bagus ya kalau anak-anak. Ya, silakan. Bu, kalau warnanya kita rubah-rubah enggak apa-apa, Bu?
Ya, untuk warnanya itu tergantung kesepakatan kita nanti di kelas. Boleh warnanya dirubah-rubah, tapi tidak boleh satu warna itu mengartikan dua bilangan seperti itu ya. Jadi kalau satu warna itu cuman boleh satu bilangan. Misalnya kita mau ganti, tadi kan Ibu jelaskan di sini warna merah sebagai bilangan ribuan. Kalau mau diganti jadi warna biru boleh, tapi hanya biru itu hanya boleh mengartikan sebagai bilangan ribuan. Kita nggak boleh pakai warna biru untuk bilangan satuan. Paham ya, Puji ya? Apakah jelas? Paham, Bu. Siap, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Nggak ada, Bu. Cukup, Bu. Baca. Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Ariana bisa bantu kumpulkan terlebih dahulu tentang pembelajaran kita. Ariana, apakah terdengar dengan jelas suara Ibu? Oke, mungkin Ariana terkendala dengan jaringan. Saudara Puji bisa bantu Ariana untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Jadi yang saya pahami, Bu, cara untuk mengalihkan secara cepat tanpa semisalnya kita tidak menghafal perkalian adalah dengan menggunakan batang-batang berwarna, Bu. Terdiri dari 5 warna. Ada warna hitam sebagai pembatas, warna merah yang menandakan ribuan, warna oranye sebagai ratusan, hijau muda puluhan, dan hijau tua satuan. Tapi tadi kata Ibu boleh warnanya diganti sesuai dengan kesepakatan, Bu. Itu yang saya pahami, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Puji sudah membantu menyimpulkan. Jadi untuk dari Ibu kesimpulannya adalah seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwasanya perkalian adalah penjumlahan berulang seperti itu. Nah, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang perkalian dengan metode dan cara yang cepat seperti itu. Dengan salah satu cara menggunakan kertas berwarna seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Puji ya, bahwa biasanya setiap kertas itu boleh diganti-ganti warnanya, tetapi hanya boleh mengumpamakan satu bilangan, ya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum berdoa. Belum berdoa, weh.